Kenapa orang sulit memaafkan? Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang itu sulit memaafkan. Faktor pertama, pihak yang tersakiti biasanya merasa bahwa dia harus mendapatkan ganti rugi dari orang yang membuat dia jatuh dalam sebuah masalah. Ketika seorang sepasang kekasih putus cinta, akan ada salah satu pihak yang merasa bahwa mereka dirugikan karena misalnya ada sebuah hadiah yang sudah diberikan, dan itu biasanya menjadi bahan untuk dirinya sulit memaafkan seseorang. Faktor kedua, untuk mencegah hal itu terjadi kembali. Biasanya di sini pihak yang tersakiti tidak ingin memaafkan karena takut bahwa jika memaafkan, hal-hal permasalahan tadi akan muncul lagi di masa mendatang. Faktor yang ketiga itu adalah terus merasa menderita. Nah, pihak yang tersakiti di sini merasa bahwa akibat permasalahan ini dia terus merasa menderita dan juga hubungannya menjadi semakin memburuk di masa yang akan mendatang maupun dari masa lalunya. Faktor yang keempat itu adalah kebanggaan dari dirinya sendiri. Nah, di sini si pihak yang merasa disakiti merasa bahwa kalau dia memberikan maaf kepada yang menyakiti dia, maka akan menurunkan rasa harga dirinya atau mempermalukan dirinya sendiri bahwa dia telah memaafkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Faktor yang kelima adalah penolakan. Nah, di penolakan ini pihak yang tersakiti merasa bahwa jika dirinya memaafkan, maka orang yang dimaafkan akan mengalami kebebasan lagi. Maksudnya di sini adalah sebenarnya pihak yang tersakiti takut bahwa nantinya di masa depan dia akan merasa disakiti lagi. Oke, ketika seorang dihadapi dengan sebuah permasalahan, mereka biasanya akan mengalami beberapa tahapan. Tahapan pertama, mereka akan menolak, tahapan penolakan dari diri mereka sendiri. Kemudian mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penerimaan. Nah, mereka akan mencoba untuk menerima permasalahan yang ada di dalam hidup mereka. Kemudian fase yang terakhir akan ada fase memaafkan atau tahapan memaafkan. Nah, di fase pertama ini, di penolakan, biasanya mereka akan bertanya, kenapa harus saya yang mengalami sebuah permasalahan? Nah, itu pasti akan terjadi pada setiap orang. Kenapa mereka harus dihadapi dengan sebuah permasalahan yang besar? Kenapa harus saya? Dan itu pasti dihadapi dan dipikirin oleh semua orang. Di tahapan kedua, biasanya sudah masuk mulai fase-fase penerimaan terhadap sebuah masalah. Tapi di sini ada dua sikap biasanya yang ditunjukkan oleh orang-orang. Sikap pertama yaitu orang-orang yang bersikap realistis. Nah, orang-orang bersikap realistis ini dia akan menilai sebuah permasalahan dan objektif. Kemudian dia akan menilai dirinya itu memang lemahnya di mana, kemudian kuatnya di mana. Kemudian di orang-orang yang bersikap tidak realistis. Nah, orang-orang ini cenderung mencoba untuk menutupi dirinya bahwa dirinya itu sebenarnya adalah punya kekuatan yang lebih. Nah, mereka akan menutupi semua kelemahan-kelemahan mereka dengan berbagai cara supaya permasalahan mereka itu tidak terlihat oleh orang lain. Nah, sikap inilah yang sebaiknya dihindari oleh semua orang. Ketika kita bisa menerima sebuah permasalahan itu memang sangat baik untuk diri kita. Karena apa? Karena akhirnya kita akan menemukan cara-cara bagaimana kita bisa menerima kekurangan dari diri kita sendiri. Dan kemudian lagi kita bisa melihat berbagai dari sudut pandang, apakah sebuah permasalahan ini benar dihadapinya dengan cara A atau dengan cara yang B. Jadi kita akan berpikir lebih terbuka ketika kita sudah melakukan penerimaan pada diri kita ini. Dan efeknya apa? Efeknya akan bisa selesai masalah dan kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan memaafkan dari sebuah permasalahan. Tahapan ketiga masuk kepada fase memaafkan. Nah, memaafkan ini sendiri bisa berarti adalah keadaan seseorang sudah mulai menerima permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian memaafkan secara ikhlas, atau mungkin kita bisa ibaratkan sudah melepaskan semua permasalahan yang ada tanpa ada beban, tanpa ada keinginan untuk balas dendam ataupun permintaan-permintaan yang
mensyaratkan sebuah permaafan itu sendiri. Kemudian untuk tahap memaafkan biasanya akan ada beberapa tahapan juga di dalamnya. Yang pertama itu mulai tahapan pembukaan. Nah, tahapan ini seseorang sudah mulai menyadari bahwa permasalahan itu memang mengganggu dirinya, dan kemudian dia akan membuka permasalahan ini secara open minded. Mereka berpikir untuk menyelesaikan masalah ini secara perlahan. Kemudian di tahapan berikutnya merupakan pengambilan tindakan dari memaafkan itu sendiri. Nah, mereka akan mencoba mencari solusi bagaimana mereka bisa menerima atau memaafkan dari permasalahan-permasalahan ini. Lanjut lagi di tahapan berikutnya, yaitu fase tindakan. Nah, individu di sini sudah mulai tahu bagaimana dia harus bertindak untuk mencoba memaafkan sebuah permasalahan. Biasanya dia akan berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi untuk menghadapi dari permasalahan-permasalahan sebelumnya. Jadi sebuah permasalahan ini dia sudah tahu bagaimana caranya, kemudian dia lakukan tindakannya, bagaimana dia berubah seharusnya. Lanjut tahapan yang berikutnya, yang terakhir adalah fase hasilnya, hasil dari memaafkan ini. Nah, di tahapan ini individu sudah mulai bisa memaafkan secara menyeluruh. Artinya individu sudah memaafkan secara lebih ikhlas lagi pada sebuah permasalahan yang sedang dihadapi.